Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel pelajaran agama Islam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul Kepercayaan Masyarakat Arab Pra-Islam. Namun seperti biasa sebelumnya kami tetap mengingatkan untuk like, share, dan subscribe agar channel pelajaran agama Islam tetap eksis ke depan menyampaikan materi-materi pelajaran agama Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan merupakan masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran tersebut diteruskan oleh beliau Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang masih terpelihara sampai sekarang adalah Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa-peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, maka terjadilah keterputusan risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Lu'ay al-Khuza'i pergi ke negeri Syam atau negeri yang disebut Syria. Di kota itu, dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara peribadatan yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Mekah yang lain pada umumnya, maka Amr tertarik untuk mempelajari dan mempraktekkannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, kemudian Amr bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikah sebagai kenang-kenangan dan kemudian dijadikan alat perantara untuk peribadatan masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Amr kemudian diberi nama dengan nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pemimpin
dari berhala-berhala yang lainnya seperti berhala Latta, berhala Uzza, dan berhala Manna. Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia pernah belajar di negeri Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala yang lain hingga mencapai 360 berhala yang kemudian diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah, dan akhirnya kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Na'udzubillah. Pada saat musim haji tiba, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka pulang ke daerah asalnya, ke daerah masing-masing, dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang artinya patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihi salam merupakan patung-patung yang disembah pula oleh kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Berhala Suwa adalah sesembahan kaum Hudzail. Berhala Yaghus merupakan sesembahan dari suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Gatifdi di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun berhala Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan. Berhala Nasr merupakan sesembahan Himyar dan keluarga Dzikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Setelah orang saleh tersebut wafat, kemudian setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya. Orang-orang saleh tersebut itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dimulai. Adapun tata cara peribadatan mereka dalam menyembah berhala adalah yang pertama, berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya,
memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka. Tata cara yang kedua adalah ketika berhaji atau musim haji tiba, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. Tata cara peribadatan mereka yang ketiga adalah mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Masyarakat Mekah atas penyimpangan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu, disebutlah itu adalah masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun jahiliyah berarti mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut. Yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Faktor yang kedua yang menjadi penyebab penyimpangan adalah kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Faktor penyebab penyimpangan yang ketiga adalah adanya rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, menurut Lapidus dan Al-Mubarakfuri, terdapatlah agama lain yang juga dianut masyarakat Arab saat itu, seperti agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 sebelum Masehi ke wilayah selatan dari Kanaan di Palestina, kemudian ke Khaybar dan menuju wilayah Hijaz. Karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Kemudian di Hijaz, mereka menetap di Yasrib dan Taima. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam, seperti Khaybar, Nadir, Mustalik, Quraza, Qainuqa, dan Bani Ghatfan. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi saat invasi bangsa Romawi dan Habsyah atau Ethiopia. Meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Ghassan, Bani Taqlib, dan Bani Ta'ib. Sementara agama Majusi, menurut Rizqullah, banyak dianut masyarakat Arab yang
tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Sedangkan agama Sabi'i yang pemeluknya adalah menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari, banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kildaniyun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datangnya Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini berbaur dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Menurut Safiyur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap bahwa malaikat adalah anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan. Demikian pembahasan kita kali ini, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan atau video yang akan datang. Semoga bermanfaat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.